Ngomong tuh Dan. Ini langsung Kadang gue tampil langsung. ini dua kali. Enggak dari. Ngomong langsung gitu. Karena dia ditulis. Nanti yang sekarang itu soal mudah ngomong sih perlu. Saya suka deh. Aduna kerja malu pada. Dua ini tinggalin Pak deh. Awas saya makanya. Berah, kira. Sekarang nih. Ya, sehat Pak deh. Sehat. Oh, ini dobelin lampu nih. Masih tanggung Pak deh. Ada sih mau pemikiran. Wah, sejati Pak Gede. Nah, ini apa dia? Oh iya, memang suaranya cahaya itu memang. Pak Sudarmo itu ngajak tuyul belakang. SMK 2 Singaraja makan tuh. Yang dibagi-bagi teman-teman. Beraganu makan. Dayo di ibu deh. Sedut nih Pak. Bagi deh bang satu-satu bungkus kan orang gagapan semula. Meriki nampokin Pak Meriki. Baik Tanjuari ya ki Bu. Jadi sama merahnya betul lah. Jangan diparah ya Pak Juli nih, harus berdampingan deh. Penjualnya kangin deket tuh. Penglingsir bagian timur deh. Satu monitor Acara rencananya Bandung ya. Kan PDM bisa. Sudah tanda tangan ke Bapak ya dulu. Harus scan PDM bisa. Ya gue Wih, jalan kepala sekolah SMA 2 Banjar yuk, ganteng yuk. Bang Ura SMA 2 Groga. Bengongin. Ya, enggak Pak deh. Senglah kepala sekolah, lu senglah kepala sekolah nih. Kesedi. Terus mengganti JPLT dah. Ke PLT. Ganti PLT gitu kan. Ais. Pak Arya din tulungan Pak Arya. Sing Pak Arya tuh beli kadek. Sing Pak Arya beli kadek izin tulungan tuh. Kenyam-kenyam den.
Tulungan apa, Om? Om, tulungan apa, Om? Halo Pak Arya. Yuk. Jangan doa orang tua ini dulu lalu. Om Sabtu monitor, Om. Halo Pak. Pak Monitor deh. Satu banyak onen beli. Pak Ngurah SMA Negeri 2 Geroka monitor. Ya mau lanjut gitu kan udah kan. Monitor beli kade. Yang nak nu bayi. Sehat beli. Pak Riyadi. Sehat. Pak Ade. Ya, setengah sehat, Pak Ngurah. Sehat. Ajang nih marus sun mulai tahun tuh SMA 4 teh. Untuk Sebang kan ya. Baru umur 21 ya baru menaik bajang. Engken. Sing yung orang nyen, orang SMA 4 din yan ada tuh lega di SMA 4. Mau R apa tuh mekinyukan mau R? Mau R jadi dia kinyuk mau R. Bakso. Oh, Mau R. Oh. jangan makan. Ada. No. Hah? Jangan makan nih. Komandan di belakang. Ada. Bu Sri. SMA 3 Singal aja nih. Komandan di belakang. SMA 3 nih? Iya. Sekolahnya tuh? Iya. Oh iya. Presidensi. Oh iya, masyarakat. Ke Bu, ada di belakang nih ke. Ibu Komandan. Siapa nih komandan dibilang? Oh, bukan tema. Gue sedih, gue ngopi, gue sedih. Oh, ini kan SMA. Iya, semua nih seluruh. Yang kakak kelas ini. Sekarang beleleng aja nih. Sesi 3 beleleng. Udangnya 30. Halo Bu Jero Sawan, halo. Udah makan Bu? Ini bukan 2. Enggak, nanti kalau siang ini kan ini ya. Kalau mau mood nanti kalau ibu enggak perlu ini aja mantan klik. Enggak masuk dah suara ibu. Nanti kalau mau masuk Niki giniin aja. Nah, ini lah masuk suara. Nah, masuk jangan lupa keluar Bu ya. Ya. Nah, mau masuk aja. Nggak ada pengasukan soalnya nih. Halo cantik. Halo Bu Jero. Halo. Bih, mama apa tuh? Makan apa itu? Bakso, Bu Jero, bakso. Bih. Saya sedang ngopi juga ini. Halo Pak Arya. Swastiastu. Halo Bu Jero. Geng. Ampura Bapak Ibu tiang mood sementara. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru bergabung atau join, silakan mengisi daftar hadir sesuai dengan link yang sudah kami bagikan di chat. Sambil menunggu waktu, kami persilahkan Bapak Ibu reunian dah sebentar nggih. Sambil menunggu waktu, kami persilahkan. Asik reuni, gue nih reuni. Nggak biasa di aula. Halo. Bu Erma, halo. Bu Erma. Halo Pak Ngurah. Hadir Pak Ngurah, hadir. Halo, Pak Ngurah SMA Singaraja. Bu Erma. Bu Erma. Siang. Hari Senin nanti menunya. Wih,
Belum ada dana ini. Mencurigakan Pak Arya. Nah, kadang belajar keraliannya Bu Er hari Senin. Gus ada salam Gus Edi. Dari siapa Pak Ngurah? Ingat tangan ya Pak Ngurah. Oh, Pak Ngurah berdua deh. Ini Pak Ngurah, bengong mati Pak Ngurah dong. Salam untuk Pak Ngurah SMA 3 SMA Negeri 3 Singaraja. Tajang Rao SMA 2 Singaraja. Masuk suaranya. Emang iya. Masuk suara. Ada mau kedua dia udah kelihatan. SMA 2-nya enggak muncul. Gus Edi, monitor Gus Edi. Mana nih? Map merahnya udah atas di Dek. Gus SMA 3 atas lagi. Gus Edi yang Gue masuk, Rah. Gue masuk. Oh, masuk, Mas. Masuk cuma bergema. Oh, dia bergema. Bergema ya? SMA 170 Pontras buahnya. Halo, SMK 1 Busung Biu. Halo, Mades Dase. Halo Pak Mades Dase. Enggak ada ini. SMA 1 Busung Biu, tes. SMA 1 Busung Biu, monitor. Masuk. Gimana suara saya nih dari SMA 3? Bagus, baru bagus. Bagus sekarang ya? Ya, sudah. Oh iya. Terima kasih. Sambil cek sound. Diskusi lagi sebentar. Ini banyak ada nih. 20-an saya nggak absen. SMA 1 sendiri belum hadir. SMA 2 Banjar belum. SMA 2 Busung Biu juga belum. Ini 2 Banjar udah. 2 Banjar. Niki, Pak Mang Budi, Pak Bakiase. Ya, Niki Pak Bakiase. SMA 2 Banjar. 2 Banjarnya? Ya. Udah. Bakiase. Mang Budi. Ketiga Pak sama Cicit Bagus. Nah, ini lagi. Kusade, Pak Artamu nih. Pak Artamu. Gus Edi. Ini 2 Banjar. Iya, sama. 2 ya. Ya, 2 Banjar. Gus Edi. Udah muncul dulu. Ya Pak Arya. Melang nih hangnya orang di. Casing milu. Ya habis ini dulu. Beda rapat. Yang SPG. Pasang karangnya ya Pak Juli. Maafnya bertelah di SD. Tinggal cair-cair kan itu. Tahun depan sih ada belanja modal. Ada sih. Bang, ada Pak Arya, ada. Halo. Didi Maya. Halo SMK 1 suaranya dapat diterima rekan-rekan. Nggak jelas. Halo percobaan. SMK 1 Busung Biu dapat diterima rekan-rekan Kasubag PU. Konon. Selamat siang Bapak Ibu. Jadi untuk waktu reuninya kita cukupkan dulu nih.
karena waktu juga sudah menunjukkan pada pukul 13.30, jadi sesuai dengan jadwal. Untuk pelaksanaan diskusi dan simulasi secara virtual kita mulai dari pukul 13.30 sampai 1,5 jam ke depan. Nah, karena ini jumlah peserta yang paling banyak, kurang lebih sekitar 32 sekolah yang ada di Buleleng, kurang lebih seperti itu. Tapi peserta yang join jumlahnya melebihi dari jumlah sekolah, tidak apa-apa. Jadi kami mohonkan selama pelaksanaan sosialisasi, diskusi, dan simulasi secara virtual ini, mohon kepada Bapak Ibu untuk tetap menonaktifkan suara. Nah, pada saat nanti pelaksanaan diskusi, kami persilahkan kepada Bapak Ibu, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan mengacungkan tangan. Bagi rekan yang kami tunjuk, silahkan untuk mengaktifkan suara. Nah, sebelum kita mulai, izinkan Tiang menghaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Ini semoga suara kami terdengar dengan jelas nih. Jadi sebelumnya Tiang mohon permakluman, sedianya yang memimpin kegiatan ini atau agenda pada hari ini adalah Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan. Namun karena ada penugasan dari pimpinan, sehingga beliau menugaskan kepada kami untuk memandu sekaligus mengisi kegiatan pada siang hari ini. Sebagaimana informasi kami, pada saat sosialisasi pertanggal 1 Oktober dan 2 Oktober 2020, kami sudah menginformasikan bahwa pada tahun ini kita melakukan uji coba penerapan dari aplikasi Sikepo, yang mana nantinya melalui aplikasi Sikepo ini kita dapat mengukur kinerja para pegawai setiap bulannya yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau tunjangan kinerja Bapak Ibu sekalian. Oleh karena waktu yang cukup singkat kita memiliki untuk melakukan uji coba, setelah pelaksanaan sosialisasi kemarin kami juga sudah sempat menginformasikan agar Bapak Ibu dapat segera mensosialisasikan secara internal ataupun memberikan informasi kepada rekan-rekan yang ada di sekolah untuk segera melakukan uji coba, sehingga permasalahan atau kendala yang dihadapi selama pelaksanaan uji coba dapat segera diinformasikan atau dikomunikasikan kepada kami. Nah, memang pada saat kemarin kita belum sempat melakukan diskusi, jadi untuk diskusi kita akan agendakan hari ini. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa permasalahan yang sudah sempat kami rangkum berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan yang ada di sekolah, terutamanya oleh para rekan-rekan jabatan fungsional guru. Jadi Tiang langsung saja, untuk permasalahan-permasalahan yang sudah diinformasikan kepada kami rangkum sebagai berikut. Jadi permasalahan pertama yang dikomunikasikan kepada kami yaitu tentang login. Jadi banyak rekan-rekan kita yang ada di sekolah bermasalah atau terkendala pada saat login. Sebagaimana informasi kami di awal pada saat sosialisasi, untuk login menggunakan NIP sebagai user maupun password. Meskipun Bapak Ibu sudah sempat atau tahun lalu sudah sempat mengganti password, pada saat tahap awal melakukan uji coba ini, melakukan simulasi aplikasi ini, menggunakan NIP sebagai user maupun password. Nah, kalau Bapak Ibu melihat gambar yang ada di atas, di sini terlihat bahwa pada saat login yang bersangkutan menggunakan NIP pada kolom user, namun pada kolom password menggunakan password lama. Sehingga ketika klik masuk ke sistem, muncul notifikasi maaf login Anda salah. Selanjutnya, kondisi ini terjadi juga karena menggunakan email pada user. Jadi bagi rekan-rekan yang komputer, PC, laptop yang tersetting otomatis, biasanya pada kolom user itu otomatis tersimpan email yang kita daftarkan. Nah, untuk mengatasi permasalahan pada saat login, pastikan bahwa pada kolom user yang ini sesuai kursor, itu adalah NIP. Selanjutnya, ada juga kendala yang dihadapi yaitu pada saat menggunakan menu lupa password,
password yang dikirim dari email ternyata tidak bisa digunakan. Jadi dapat kami sampaikan, password atau menu lupa password ini akan aktif apabila Bapak Ibu sudah mendaftarkan email Bapak Ibu pada menu pergantian password. Jadi pada gambar yang ada di sebelah kanan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mendaftarkan password Bapak Ibu pada menu pergantian password, maka menu lupa password ini dapat digunakan. Jadi tidak serta-merta ketika Bapak Ibu klik lupa password, mencantumkan email yang terdaftar pada saat kirim, password yang dikirim lewat email tidak dapat digunakan, kecuali memang sudah terdaftar pada saat menu pergantian password ini. Seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Selanjutnya, permasalahan berikutnya yaitu pada saat penyusunan SKP. Jadi ketika Bapak Ibu sudah login, ada kendala yang dihadapi adalah pada saat membuat SKP yang baru. Jadi pada saat klik menu SKP baru yang ada di sebelah kanan foto ini, Bapak Ibu diharuskan untuk mengisi lokasi pembuatan dan tanggal pembuatan. Jadi seperti contoh yang ada di gambar, jadi pada saat membuat draft SKP, lokasi pembuatan silahkan dicantumkan nama kabupatennya, tanggal pembuatan, dan permasalahan yang muncul adalah pada saat kita memilih tanggal, usahakan tampilannya sempurna. Artinya, tanggal yang dimunculkan itu tidak berbayang atau tidak samar-samar. Jadi kalau misalnya kondisi seperti itu, kondisi koneksi atau jaringan internetnya berarti sedang tidak stabil, sehingga ketika Bapak Ibu klik, sistem tidak bisa membaca tanggal yang ditentukan. Kondisi inilah yang membuat Bapak Ibu akan kembali lagi ke menu yang seperti ini, seperti yang ada di atas. Selanjutnya untuk ID SKP, pojok kanan bawah ini, atau gambar yang ada di pojok kanan bawah, kalau di tampilan di atas berarti di pojok kanan atas, ID SKP tidak akan muncul apabila Bapak Ibu belum menyusun SKP, jadi tidak usah khawatir. Selanjutnya adalah pada saat update profil. Jadi ada kondisi di mana ketika Bapak Ibu sudah mengisi lokasi pembuatan dan tanggal pembuatan, maka akan ditampilkan profil pegawai dan profil atasan langsung. Apabila Bapak Ibu menemui kondisi seperti gambar yang di bawah, jadi hanya muncul NIP, berarti kondisi saat itu adalah kami sedang melakukan update database Sikipu. Untuk mengatasi kendala ini, Bapak Ibu silahkan menunggu beberapa waktu, lanjut klik update profil pegawai. Apabila data yang dimunculkan ternyata masih ada yang berbeda, silahkan klik update profil pegawai. Ketika tidak ada perubahan, silahkan cek database Simpag Bapak Ibu. Karena data profil ini semua bersumber dari database Simpag. Begitu juga halnya dengan profil penilai atau atasan langsung. Apabila terdapat perbedaan, silahkan klik update profil penilai. Apabila muncul notifikasi seperti ada yang gambar di atas, dapat Simpag Anda berubah, maka Bapak Ibu silahkan menghubungi kami di BKD Provinsi Bali. Selanjutnya, permasalahan yang berikutnya yang sering ditanyakan adalah terkait dengan breakdown target bulanan. Jadi untuk membreakdown target ini sebenarnya untuk teman-teman pelaksana maupun struktural mungkin tidak terlalu banyak kendala. Namun yang sering mempertanyakan ini adalah rekan-rekan atau Bapak Ibu yang dalam posisi jabatan fungsional guru. Jadi bagi rekan-rekan Bapak Ibu yang menduduki jabatan fungsional guru, rata-rata uraian tugasnya mungkin sekitar 6 atau 7 uraian tugas, dan target tahunannya rata-rata 1 per uraian tugas. Dengan kondisi ini, di mana tuntutan di aplikasi ataupun tuntutan dari capaian kinerja setiap bulan, setiap pegawai itu harus memiliki target kinerja. Sehingga dengan jumlah uraian tugas yang terbatas dan target kuantitas yang dalam setahun juga terbatas, maka pada salah satu bulan secara akumulasi mungkin ada yang tidak terpenuhi. Nah, bagaimana untuk mengatasi kendala atau kondisi seperti itu, nanti akan kami simulasikan contoh penyusunan SKP bagi jabatan fungsional guru. Ketika Bapak Ibu melakukan confirm kontrak dan muncul notifikasi seperti yang ada di atas,
muncul notifikasi error, maka pada kolom total yang ada di bawah ini ada target pada bulan tertentu yang tidak terisi. Jadi pastikan bahwa setiap bulan pada bulan selama 12 bulan harus terisi target yang harus direalisasikan secara akumulasi. Namun per uraian tugas nomor 1 sampai 5 ini per uraian tugas tidak wajib terisi tiap bulannya. Yang wajib terisi tiap bulannya adalah secara akumulasi pada kolom total di bawah ini. Jadi inilah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kami atau dikonsultasikan kepada kami. Jadi kendalanya seperti itu. Dan sebagai gambaran terhadap SKP yang menduduki jabatan fungsional, sebagai contoh kami berikan seperti berikut. Jadi untuk jabatan fungsional guru yang diberikan tugas tambahan, sebagai contoh ada sekian uraian tugas jabatan dengan target kuantitas setahun rata-rata 1, lebih dominan 1. Mungkin ada beberapa yang lebih dari 1, itu disesuaikan dengan target pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan pada tahun itu. Nah, bagaimana kondisinya untuk yang seperti ini? Jadi sebagian besar atau rata-rata guru uraian tugasnya adalah seperti ini. Rata-rata 6 atau 7 uraian tugas, target dalam setahunnya rata-rata 1. Ini contoh uraian tugas bagi guru yang diberikan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, dan ini adalah tugas bagi guru yang diberikan tugas tambahan sebagai wali kelas. Nah, kembali ke yang tadi, untuk uraian tugas jabatan guru rata-rata seperti ini. Targetnya hanya 1 dalam setahun, sehingga ketika ini di breakdown pada tiap bulan, ada bulan-bulan tertentu yang tidak terakomodir atau tidak terfasilitasi. Nah, secara teknis dapat kami simulasikan untuk pengisian SKP dari tahap awal login sampai confirm SKP khususnya bagi jabatan berikutnya. Jadi untuk simulasi ini seperti tahapan sebelumnya, silakan Bapak Ibu mengakses sikipu.baliprof.go.id. Ketika Bapak Ibu sudah mengakses sikipu.baliprof.go.id, maka Bapak Ibu akan diberikan tampilan sebagai berikut. Nah, disinilah Bapak Ibu kita berasumsi ini baru tahapan awal ketika kita login. Jadi pada saat login, ini kita mohon izin menggunakan salah satu NIP guru yang ada di SMA 2 Singaraja. Jadi mohon izin kepada para guru atau perwakilan atau yang mewakili. Jadi yang mohon izin menggunakan salah satu NIP yang ada di SMA 2 Singaraja atas nama Pak Gede Swambojayo. Jadi untuk tahap awal, pada saat kita login pada kolom user, yang ini kita menggunakan NIP. Pada kolom password kita menggunakan NIP. Untuk memastikan NIP yang kita input benar atau password yang kita input benar, silakan klik tanda mata ini. Ini adalah untuk memastikan bahwa apa yang kita input benar. Selanjutnya, silakan memasukkan kode CAPTCHA yang tertulis di sebelah kiri. Tuangkan ke sebelah kanan, klik masuk sistem. Untuk lupa password ini hanya akan aktif ketika Bapak Ibu sudah mendaftarkan email pada saat pergantian password. Jadi seperti ini, silahkan klik masuk ke sistem, maka muncul notifikasi seperti yang ada di atas ini. Ini saatnya Anda mengganti password agar tetap aman. Seharusnya tahapan pada saat login seperti ini. Apabila muncul notifikasi bahwa login Anda salah, berarti kemungkinannya seperti tadi. Menggunakan password yang lama, atau kolom user menggunakan email, atau kemungkinan apabila pegawai pindahan maka belum terdaftar dalam database Sikipu. Ketika Bapak Ibu sudah sampai tahap ini, silakan klik OK. Maka Bapak Ibu diarahkan untuk melakukan pergantian password. Jadi silakan masukkan password yang sebelumnya, password berupa NIP, password baru
harus memenuhi kriteria seperti catatan nomor 4. Jadi catatan nomor 4 menyebutkan untuk password itu minimal 8 karakter, gabungan antara simbol. Jadi yang contohkan kita munculkan biar tidak salah. Swamble 70 add. Jadi ini adalah contoh pembuatan password baru. Ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Selanjutnya, kita harus mencantumkan email yang aktif. Jadi email yang bersangkutan yang aktif. Niki sebagai contoh saja, misalkan yang buatkan emailnya sebagai berikut. Nanti mohon konfirmasi bagi Bapak Ibu yang dari SMA 2 Singaraja, tolong dikonfirmasi yang nama email dan nomor HP yang bersangkutan nih, sehingga bisa yang daftarkan ulang. Jadi niki hanya contoh. Untuk password baru seperti kami sampaikan tadi, minimal 8 karakter, gabungan antara huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Email, pastikan yang didaftarkan adalah email yang aktif dan Bapak Ibu bisa mengakses. Karena kemarin kendalanya adalah emailnya sudah aktif, tapi ternyata tidak bisa diakses karena lupa input nomor HP yang bersangkutan. Jadi email ini nantinya sesuai catatan nomor 2 akan digunakan pada saat Bapak Ibu melakukan reset password atau lupa password. Ketika ini semua sudah terisi, silakan Bapak Ibu klik menu yang ada di pojok kanan bawah, klik simpan. Selanjutnya klik OK, maka Bapak Ibu akan kembali ke tahapan login di awal. Jadi kembali kita harus memulai tahapan awal seperti tadi, input NIP, input password yang baru yang sudah kita buat, dan lanjut masuk ke sistem. Jadi seperti inilah tahapan ketika awal kita login, lanjut mengganti password. Apabila tahapan tadi sudah kita lakukan dan sudah login menggunakan password yang baru, seharusnya Bapak Ibu sudah pada posisi seperti ini, yaitu menyusun SKP baru. Nah, untuk menyusun SKP baru, silakan klik menu buat SKP. Silakan diisi lokasi pembuatan, tanggal pembuatan. Jadi pastikan seperti informasi kami tadi, pastikan pada saat memilih tanggal pembuatan tampilannya sudah sempurna seperti ini. Karena kita menguji cobakan menggunakan SKP tahun 2020, berarti kita pilih penetapan tanggal di Januari 2020. Bisa tanggal 2 sesuai kondisi normal atau tanggal 6 sesuai dengan tahun ajaran. Silakan klik simpan. Maka Bapak Ibu akan ditampilkan sebagai berikut. Jadi lokasi pembuatan sudah ada, tanggal pembuatan juga sudah, profil pegawai seharusnya muncul seperti ini. Jika ini tidak muncul, silakan klik update profil pegawai. Apabila setelah tidak muncul notifikasi data Sipagada berubah, berarti Bapak Ibu harus mengkomunikasikan kepada kami di BKD. Lanjut, setelah daftar atau data profil pegawai terisi, silakan Bapak Ibu lanjutkan untuk mengupdate profil penilai. Jadi silakan klik update profil penilai, silakan diisi NIP atasan Bapak Ibu. Pastikan pada saat menginput NIP benar sesuai dengan kenyataannya. Karena apabila NIP-nya diketik salah, otomatis saat diklik cari, bat tersebut akan muncul. Jadi apabila Bapak Ibu menginput NIP karena namanya tidak muncul, berarti NIP tersebut kemungkinan salah.
Yang perlu diperhatikan di sini adalah apabila ini pejabat definitif, kepala sekolahnya definitif, silahkan langsung klik simpan. Apabila pejabatnya PLT, berarti Bapak harus mengisi kolom PLT berikut. Jadi silahkan diisi, dipilih jabatan yang di PLT-kan. Nah, karena ini kondisi pejabat pejabat definitif, silahkan Bapak Ibu lanjut klik simpan. Lanjut oke, maka akan muncul data profil penilai atau atasan langsung. Selanjutnya, ketika data profil baik pegawai maupun atasan langsung sudah diisi, maka silahkan Bapak Ibu menyusun uraian tugas SKP dengan klik menu tambah uraian SKP. Jadi menu yang ada di pojok kiri ini. Ketika Bapak Ibu klik, maka akan muncul tampilan notifikasi seperti ini. Untuk jabatan fungsional, tampilannya tentu berbeda dengan yang pelaksana ataupun struktural. Jadi ada tambahan kolom unsur dan kolom angka kredit. Jadi di sini kami akan memberikan contoh penginputan bagi jabatan fungsional guru. Jadi tidak jauh berbeda dengan rekan-rekan kita di pelaksana ataupun struktural, namun bedanya hanya memilih kolom unsur maupun menentukan atau menuangkan angka kredit per butir kegiatan yang ditargetkan. Sebagai contoh, yang buatkan sebagai berikut. Jadi silakan meskipun ini sudah muncul, kita tetap klik pilih masukkan angka kredit. Jadi untuk angka kredit ini tanda koma menggunakan diganti dengan tanda titik. Sebagai contoh, uraian tugas yang pertama yaitu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Kuantitasnya 1, ini disesuaikan dengan Permenpan Jafung Guru dan angka kreditnya. Satuannya pun demikian. Jadi niki contohnya seperti ini. Jadi silahkan diisi atau dipilih kolom unsurnya, angka kreditnya dituangkan, uraiannya apa, kuantitasnya berapa, kualitas, satuan, waktu, dan biaya. Setelah ini terisi, silahkan klik simpan. Dari uraian yang sudah Bapak Ibu susun tadi, maka dia akan muncul pada tampilan di bawah ini. Jadi akan muncul di sini. Begitu seterusnya sejumlah uraian tugas yang Bapak Ibu targetkan. Misalkan yang menargetkan 5 uraian tugas dari unsur utama. Dan 1 unsur penunjangnya. Yang contohkan seperti ini. Ini uraian tugas yang kedua. Lanjut uraian tugas berikutnya. Niki hanya contoh Bapak Ibu nanti silahkan disesuaikan sesuai dengan Permenpan Jafung Guru dan angka kreditnya. Tentunya yang lebih memahami niki adalah para guru atau jabatan fungsional guru. Kita contohkan seperti ini. Jadi tahapan ini sebenarnya tidak terlalu susah. Kalau ketika Bapak Ibu memang sudah menyusun SKP, Bapak Ibu tinggal menyalin uraian yang sudah dibuat sebelumnya.
Niki uraian tugas dari unsur utama. Selanjutnya yang contohkan uraian tugas dari unsur penunjang. Jadi kita contohkan seperti ini, kita beranggapan bahwa uraian tugas yang ditargetkan oleh seorang guru adalah sekian uraian tugas atau sekian butir kegiatan. 5 butir kegiatan dari unsur utama, 1 butir kegiatan dari unsur penunjang. Dengan kondisi ini tentunya dapat kita lihat bahwa target setahunnya rata-rata hanya 1. Dari uraian tugas nomor 1 sampai uraian tugas nomor 6. Di satu sisi kita diharuskan untuk mengisi target secara akumulasi tiap bulan ini harus terisi. Nah, apabila ini kita breakdown per bulan, tentunya dia hanya terfasilitasi hanya 6 bulan. Sebelum kita mengkondisikan atau memberikan gambaran mengisi target ini tiap bulan, saya akan contohkan bagaimana kita membreakdown target tahunan ini menjadi target bulanan. Jadi yang di breakdown itu adalah kuantitas target, bukan angka kreditnya. Sebagai contoh, uraian tugas yang pertama, targetnya hanya 1. Berarti Bapak Ibu silakan bergeser ke kanan, di sana ada 3 menu aksi. Jadi ada 3 menu aksi, ada edit, ada hapus, dan ada breakdown. Jadi disinilah Bapak Ibu silakan membreakdown target yang sudah ditetapkan tadi. Untuk target tahunan tadi, semuanya akan ditempatkan pada bulan Januari. Silakan ini Bapak edit, sesuaikan dengan kapan pekerjaan itu akan direalisasikan. Lanjut, kita misalkan bulan Juni pelaksanaan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, selama setahun. Jadi bisa ditempatkan pada salah satu bulan, karena targetnya hanya 1. Kita klik simpan. Lanjut. Dari kondisi ini maka dapat terlihat uraian tugas atau target yang di breakdown per bulan itu hanya ditempatkan pada bulan Juni. Ini juga kita lanjut breakdown pada bulan-bulan berikutnya sesuai dengan uraian tugasnya. Lanjut, uraian tugas berikutnya. Untuk kegiatan diklat juga kita breakdown seperti tadi. Jadi setiap uraian tugas tidak harus ada atau tidak harus mengisi seluruh bulan dalam setahun. Jadi seperti contoh ini cukup ada 1 target tiap bulannya, atau mungkin ada sekian breakdown atau sekian target yang ditetapkan pada beberapa bulan, kami persilahkan disesuaikan dengan kapan pekerjaan itu akan direalisasikan. Nah, dari tahapan membreakdown target tadi, Bapak Ibu bisa lihat, ini mungkin tampilannya kurang pas. Jadi, secara akumulasi target yang ditetapkan hanya dari bulan Januari sampai bulan Juni. Ini hanya terpenuhi 6 bulan saja. Sedangkan 6 bulan berikutnya masih kosong. Kemungkinan rata-rata para jabatan fungsional guru, SKP-nya seperti itu. Targetnya banyak yang kosong pada bulan-bulan tertentu. Untuk kondisikan agar setiap bulan ini mereka memiliki target, jadi secara akumulasi tiap bulannya harus memiliki target. Caranya adalah mereka harus menambahkan uraian tugas. Caranya pertama antara menambah uraian tugas atau menambah target pada subunsur tertentu. Jadi untuk penambahan target hanya dapat dilakukan pada unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan.
Sebagai contoh, ini awalnya kita targetkan 1 membuat karya tulis. Jadi ini kita sesuaikan targetnya menjadi, misalkan Niki targetnya menjadi 3. Dalam setahun kita targetkan 3. Atau mungkin dalam setahun mungkin maksimal hanya 2. Namun ini hanya contoh ya. Kita edit terlebih dahulu, targetnya dalam setahun kita buat 3. Kita klik simpan, maka target yang awalnya tadi hanya 1, kita sesuaikan menjadi 3. Ini harus kita breakdown kembali. Kita ulang breakdown. Silakan disesuaikan pada bulan apa pekerjaan itu akan direalisasikan. Lanjut, klik simpan. Selanjutnya, ini juga kita sesuaikan untuk pelaksanaan diklat, juga kita ubah targetnya. Ketika target tadi sudah kita sesuaikan, klik simpan, maka dia akan berubah. Dan ini kita harus breakdown kembali. Selanjutnya, untuk unsur pengembangan yang lain juga kita sesuaikan. Kita rubah targetnya juga menjadi 3. Klik simpan. Maka ini juga harus kita breakdown kembali. Apabila pada saat Bapak Ibu klik simpan muncul notifikasi error, maka sesuai dengan informasi yang diberikan bahwa target total kuantitas per bulan harus sama dengan kuantitas setahunnya. Karena tadi target setahunnya adalah 3, sedangkan kita breakdown tadi ke dalam 4 bulan, maka di sini di atas Bapak akan bisa melihat informasi lebih 1. Ketika ini kita kurangi, dia akan sesuai. Ketika kita kurangi lagi, maka ada informasi kurang 1. Ketika kurang atau lebih, Bapak Ibu klik simpan, dia akan muncul notifikasi error. Jadi ini kita tempatkan, misalkan kita anggap ditargetkan di bulan Februari, November, dan Desember. Klik simpan, dari sekian uraian tugas jabatan tadi, atau sekian butir kegiatan tadi, secara akumulasi atau total, bahwa setiap bulannya, setiap PNS telah memiliki target bulanan, meskipun secara kuantitas hanya 1. Nah, ini bedanya jabatan fungsional guru dengan yang lain. Kalau jabatan fungsional guru per butir kegiatan rata-rata angka kreditnya di atas 1. Apalagi untuk unsur pembelajaran maupun melaksanakan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah dan wali kelas dan yang lainnya. Ini rata-rata di atas 1. Sedangkan untuk kegiatan lain rata-rata memang di atas atau paling rendah 0,6 atau 0,8. Sehingga dengan target dalam setahun hanya sekitar 3 atau 4, nilai 1 itu sudah dapat dipenuhi. Berbeda halnya dengan rekan-rekan kita di jabatan fungsional lain, untuk 1 butir kegiatan itu nilainya hanya 0,00 sekian. Sehingga dalam setahun dia harus menargetkan lebih dari 100 untuk mencapai angka kredit 1. Jadi kita beranggapan atau berasumsi ini sudah disusun dengan benar, uraian tugas ini, breakdown ini juga sudah benar. Maka tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah silakan Bapak Ibu klik menu cetak SKP. Dengan Bapak Ibu mengklik menu cetak SKP, Bapak Ibu akan melihat format SKP yang Bapak Ibu susun. Jadi dari sini Bapak Ibu akan melihat profil pegawai maupun penilai, uraian per unsur kegiatannya, baik unsur utama maupun unsur penunjang, angka kredit yang harus dicapai, kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya jika ada. Apabila data yang diinput ini sudah benar, baik profil maupun uraian ini sudah benar, maka Bapak Ibu bisa lanjut ke menu confirm SKP, jadi untuk melanjutkan tahapan berikutnya. Nah, untuk kondisi seperti ini, di mana tabel berada di halaman 1, sedangkan penandatanganan berada di halaman 2,
Untuk kondisi seperti ini silakan Bapak Ibu menggunakan menu ekspor ke Excel. Jadi menu yang ada di sebelah kanan, silakan klik menu ekspor ke Excel, maka nanti Bapak Ibu akan diberikan tampilan berupa Excel, silakan di sana disesuaikan tampilannya. Untuk mengubah atau menjadikan satu halaman, silakan klik menu ekspor ke Excel. Kembali ke posisi tadi, apabila ini memang sudah benar, apabila ini sudah benar, silakan Bapak Ibu lanjut ke confirm SKP. Confirm SKP kami tempatkan pada posisi paling bawah. Jadi kami tempatkan pada posisi paling bawah. Kenapa kami tempatkan paling bawah? Apabila Bapak Ibu sudah melakukan confirm SKP, otomatis data yang sudah Bapak Ibu susun tidak dapat diperbaiki kembali. Nah, sebelum Bapak ke bawah, ini juga ada muncul pertanyaan atau pengingat bahwa apabila sudah sesuai dan disetujui atasan, maka dapat melakukan confirm SKP. Nah, karena kita melakukan uji coba SKP tahun 2020, tentunya SKP Bapak Ibu sudah pasti ditandatangani dan disetujui oleh atasan. Oleh karenanya, ketika Bapak Ibu menyusun SKP melalui aplikasi Skepo ini, silakan lanjut confirm kontrak. Jadi untuk bisa melakukan tahapan-tahapan selanjutnya. Setelah Bapak Ibu confirm SKP ini, maka Bapak Ibu memiliki kewajiban untuk merealisasikan target kinerja yang sudah Bapak Ibu targetkan di awal tahun. Jadi untuk merealisasikan target kinerja tadi, yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu silakan klik menu yang ada di sebelah kiri, capaian tugas SKP. Nah, karena ini kondisinya belum confirm SKP, sehingga kita belum bisa menggunakan menu-menu yang ada di sebelah kiri ini. Jadi menu capaian tugas SKP tidak akan muncul secara optimal karena kita belum melakukan confirm SKP. Jadi bagi rekan kita yang ada di SMA 2, tolong diinformasikan agar yang bersangkutan ini melakukan edit kembali. Jadi untuk tahapan berikutnya, Tiang mohon izin menggunakan akun Tiang pribadi. Jadi Tiang keluar terlebih dahulu. Jadi ini adalah tampilan ketika Bapak Ibu sudah melakukan confirm SKP. Pada SKP aktif Bapak Ibu akan terlihat seperti ini. Uraian tugasnya, targetnya, kualitas, waktu, biaya, dan breakdown target per bulannya. Jadi per bulan ini Bapak Ibu akan diperlihatkan target yang harus direalisasikan. Pada sebelah kanan ini, pada kolom aksi, tidak muncul lagi menu untuk melakukan edit, hapus, ataupun breakdown tadi. Berarti ketika Bapak Ibu sudah confirm, ini artinya tidak bisa dilakukan edit, hapus, ataupun merubah target bulan tadi. Sebagai contoh, di bulan Oktober kita menargetkan ada 17 pekerjaan yang harus dilaporkan. Untuk merealisasikan pekerjaan itu, maka Bapak Ibu silakan klik menu capaian tugas SKP, yang ada di sebelah kiri ini. Selanjutnya silakan laporkan pelaksanaan kegiatan melalui menu tambah capaian tugas SKP. Jadi ini seperti tahun lalu, silakan dipilih uraian tugas yang akan dilaporkan menjadi acuan. Targetnya berapa, biaya kalau tidak ada 0. Uraian pekerjaannya apa? Contoh melaksanakan sosialisasi secara virtual misalkan seperti ini. Lanjut pilih tanggal. Dan untuk foto bukti kami tidak mewajibkan untuk menginput atau mengupload bukti pelaksanaan kegiatan. Jadi untuk saat ini foto bukti pelaksanaan kegiatan belum kami wajibkan. Ketika ini sudah terisi semua, silakan klik simpan, maka dia akan muncul pada tabel yang ada di bawah ini. Jadi di sini akan terlihat pelaporan kegiatan pada hari itu mengacu kepada SKP yang mana, dilaporkan pada tanggal berapa, kuantitasnya berapa.
Jadi inilah rutinitas yang harus Bapak lakukan, Bapak Ibu lakukan setiap bulan. Karena kami mengharapkan Bapak Ibu melakukan uji coba ini melakukan uji coba pelaporan capaian tugas ini dari bulan Januari. Silakan diuji cobakan, silakan kondisikan pelaporannya seperti apa sehingga breakdown target bulanan tadi dapat Bapak Ibu realisasikan. Untuk mengetahui capaian kinerja Bapak Ibu, silakan lihat ke menu rekap capaian ini. Silakan diklik, akan diberikan gambaran perbandingan antara realisasi dengan target yang sudah Bapak Ibu capai. Jadi contoh pada bulan Januari target Bapak Ibu 14, realisasinya 15, sampai bulan berikutnya pada bulan Oktober targetnya 17, realisasinya sudah 16. Jadi dari sini Bapak Ibu akan mengetahui prosentase capaian kinerja Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu lihat di tabel yang ada di atas. Jadi pada bulan Januari akan terlihat prosentase capaiannya 100%, Februari sekian persen, Maret sekian persen, April sekian persen, dan sampai Oktober. Karena kami sudah melakukan uji coba pelaporan capaian tugas SKP dari bulan Januari, sehingga kita bisa mengetahui capaian kinerja per bulan. Sebagaimana informasi kami di awal bahwa pembayaran TPP kita nantinya tidak hanya berdasarkan capaian kinerja, tapi juga berdasarkan kehadiran. Jadi bobot kinerja sebesar 60%, bobot kehadiran sebesar 40%, itu bisa kita lihat melalui menu rekap absensi. Jadi melalui menu rekap absensi ini Bapak Ibu akan melihat prosentase kehadiran setiap harinya masing-masing PNS. Jadi dari sini Bapak Ibu dapat melihat durasi jam kerja pada bulan Januari berapa jam, realisasinya berapa jam, prosentase kehadirannya berapa persen. Jadi untuk prosentase kehadiran ini berdasarkan data yang dihasilkan atau dikeluarkan dari aplikasi absensi face detector. Jadi mungkin di sekolah sebagian besar belum melakukan uji coba terkait dengan penerapan aplikasi face detector ini. Namun kami sudah menginformasikan melalui chat kontak person yang bisa Bapak Ibu hubungi untuk melakukan koordinasi, konsultasi tentang penerapan aplikasi face detector ini. Kalau tidak salah dari Dinas Pendidikan juga sudah bersurat untuk mengadakan perangkat. Kalaupun tidak bisa diadakan perangkat atau tidak ada anggaran, silakan menggunakan HP masing-masing. HP yang bisa digunakan adalah HP yang berbasis Android. Jadi kalau untuk iPhone belum bisa. Yang bisa digunakan adalah HP yang berbasis Android. Jadi Bapak Ibu untuk bisa menguji cobakan aplikasi absensi ini silakan di-download di Play Store. Aplikasi absensi Pemprov Bali, cari yang bergambar orang. Nah, kalau misalkan untuk detailnya, untuk teknisnya, Bapak Ibu silakan menghubungi rekan kami yang ada di Kominfo sesuai dengan kontak person yang sudah kami berikan di chatnya. Kembali ke rekap kehadiran ini, tahapan ini harus Bapak Ibu lakukan setiap hari, setiap minggu selama 1 bulan. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mengetahui prosentase kehadiran Bapak Ibu, silakan klik menu update ini. Jadi ada yang berwarna biru sesuai dengan kursor kami. Silakan diklik, maka akan dilakukan proses sinkronisasi data dari Sikepo dengan aplikasi absensi. Silakan diklik, maka kurang lebih waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sinkron data ini adalah sekitar 12 sampai 15 detik. Ketika ini sudah kita sinkronkan, maka akan muncul prosentase kehadiran yang terbaru per saat ini. Jadi untuk melakukan update data ini harus dilakukan secara manual dan pastikan bahwa Bapak Ibu melakukan update ini setiap hari atau paling lambat setiap minggu sebelum pergantian bulan. Karena
pembayaran TPP dari persentase kehadiran dilihat berdasarkan kapan atau dilihat berdasarkan persentase kehadiran terakhir Bapak Ibu melakukan update data. Jadi kalau misalnya di akhir bulan ternyata Bapak Ibu hanya baru mengupdate pada tanggal sekarang, maka persentase kehadiran yang terbaca adalah persentase kehadiran pada tanggal hari ini. Meskipun Bapak Ibu rajin melakukan absensi sampai tanggal 31 misalkan, tapi kalau Bapak Ibu tidak melakukan update secara manual ini, maka persentase kehadiran Bapak Ibu yang terbaca adalah persentase pada saat terakhir Bapak Ibu melakukan update data. Jadi ini juga harus dilakukan rutin setiap minggu atau setiap bulan, tidak lewat dari bulan berjalan. Nah, dari perhitungan persentase ini, baik dari kinerja maupun kehadiran, Bapak Ibu akan mengetahui capaian TPP yang Bapak Ibu peroleh, dilihat dari menu rekap TPP yang ada di sebelah kiri ini. Jadi dari sini Bapak Ibu akan mengetahui pada bulan Oktober Bapak Ibu mendapatkan besaran TPP berapa. Jadi per tanggal atau per hari ini Bapak Ibu memperoleh besaran TPP sekian. Dari besaran sekian ini diperoleh berdasarkan persentase kehadiran per tanggal 20 Oktober adalah 36%, dengan bobot 40% diperoleh perhitungan sebesar sekian persen, maka nilai nominal rupiah adalah sekian. Begitu juga dari kinerja, capaian kinerjanya sekian persen dengan bobot 60%, diperoleh perhitungan sekian persen, maka secara rupiah diperoleh nilai sekian. Gabungan dari persentase capaian kinerja dan kehadiran inilah nantinya akan memberikan gambaran kepada Bapak Ibu besaran TPP yang diterima pada bulan berjalan. Nah, karena uji coba ini kami harapkan dilakukan dari bulan Januari, untuk pelaporan diharapkan dari bulan Januari, Bapak Ibu juga bisa melihat besaran TPP yang diterima melalui tabel yang ada di bawah ini. Jadi dari sini akan terlihat pada bulan Januari Bapak Ibu akan menerima TPP berapa, dari kehadiran berapa, dari kinerja berapa, plus dikurangi pajak berapa, maka Bapak Ibu akan menerima sekian. Sekedar informasi, untuk persentase kehadiran maupun besaran TPP itu semua diambil dari database aplikasi absensi. Sehingga apabila Bapak Ibu ingin mengetahui besaran TPP yang diterima, Bapak Ibu terlebih dahulu harus menginput atau mengisi nominal TPP melalui aplikasi absensi. Jadi Bapak Ibu harus mengakses web absensi terlebih dahulu. Dan terkait dengan hal itu, silakan menghubungi rekan kami yang ada di Kominfo sesuai dengan kontak person yang sudah kami bagikan di chat. Jadi inilah tahapan-tahapan yang Bapak Ibu harus lakukan dari awal login sampai dengan confirm SKP, lanjut untuk melakukan pelaporan capaian tugas SKP, termasuk juga pelaporan atau mengupdate data pada rekap absensi dan yang lainnya. Jadi secara umum tahapan-tahapan yang dilakukan seperti ini. Dan tentunya setelah informasi ini kami berikan, tentunya pasti ada banyak pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi karena niki jumlah sekolah paling banyak di Kabupaten Buleleng, untuk tertibnya pelaksanaan diskusi, kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan untuk angkat tangan. Dan kepada Bapak Ibu yang kami tunjuk, kami persilahkan untuk mengaktifkan suara. Jadi agar tidak terlalu rame atau bising, kami persilahkan kepada rekan yang kami tunjuk, silakan untuk mengaktifkan suara. Jadi demikian yang bisa Tiang sampaikan. Untuk waktu diskusi, kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi silakan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Niki dari SMK Negeri 3 Singaraja, angkat tangan apa angkat pulpen nih, Bapak? Silakan Bapak dari SMK 3 Singaraja.
Silakan diaktifkan Dumun suaranya Pak, pojok kiri bawah, aktifkan Dumun. Audionya diaktifkan. Pojok kiri bawah, unmute. Ya, sudah Pak Pance, sudah. Oh, dari SMK Negeri 3 Singaraja. Kira-kira bisa? Kalau tidak, kami akan alihkan ke rekan lain yang bertanya. Ya, sambil menunggu dari SMK 1 Singaraja, kami persilahkan. Silakan dari SMK 1 Singaraja, kami persilahkan. Suaranya belum terdengar Bapak Ibu. Silakan diaktifkan Dumun suaranya. Oh, tidak terdengar juga Bapak Ibu, mungkin di setting audionya nih. Baik, biar tidak terlalu lama sambil menunggu yang lain, silakan dari SMA 2 Busung Biu. Selamat siang Bapak, kami tanyakan di sini tentang atasan langsung dimulai dari sekolah begitu Pak, tentang penilaiannya. Silakan Bapak dari SMA 2 Busung Biu. Kami ulang, untuk atasan langsung dari kepala sekolah untuk SKP-nya itu masih tetap yang lama atau ada yang baru Pak begitu? Selain itu ada yang ditanyakan lagi Bapak? Nah itu aja dulu Pak. Ya, untuk atasan langsung kepala sekolah, kami belum mengkoordinasikan dengan Dinas Pendidikan. Kalau sebelumnya untuk atasan kepala sekolah ini kan Kabid GTK, kalau tidak salah. Cuman pastikan kembali, koordinasikan dengan Dinas Pendidikan, apakah di sana ada pengaturan internal atau tidak. Jadi kalau di daerah lain, untuk SMA, Kabid yang menangani adalah Kabid SMA. Tapi kalau SMK, Kabid SMK. Nah, kalau tidak salah di Dinas Pendidikan, kami informasinya yang menjadi atasan langsung kepala sekolah adalah Kabid GTK. Tapi agar tidak salah kami menginformasikan, silahkan dikonfirmasi terlebih dahulu ke Pak Ngurah Krisna. Terima kasih Pak. Kami persilahkan kepada rekan yang lain dari SMKN 1 Sukasado. Silakan Ibu. Selamat sore Pak Pance. Di sini saya menanyakan, kalau misalnya pengembangan dirinya targetnya 5, terus misalnya dipaparkan tiap bulan, misalnya Januari, Maret, Juni. Misalnya di Juni itu tidak ada panggilan diklat dan sama sekali tidak ada pengembangan diri, apakah itu berpengaruh pada pencapaian kinerja? Itu dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai pengajuan perilaku 360. Di situ ada tambah pengajuan, ada rekan sejawat, dan ada bawahan. Ketika saya mau ngisi nggak bisa Pak. Bagaimana tuh sistemnya untuk yang mengisi ajukan perilaku 360. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi Niki juga informasi kepada rekan-rekan yang lain. Untuk pengembangan diri, memang tadi kan kami mencontohkan yang bisa dikondisikan targetnya adalah pada unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dari unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan ini ada sekian item, baik membuat karya tulis, mengikuti seminar, mengikuti diklat, membuat modul atau diktat pembelajaran. Jadi ada sekian butir kegiatan yang bisa ditargetkan. Namun ada target-target atau uraian tugas yang tidak kita bisa prediksi kapan itu direalisasikan. Kalau contoh untuk membuat karya tulis tentunya kita yang merealisasikan. Jadi kita tahu kapan kita harus menyusun. Kalau membuat modul atau diktat juga kita yang menentukan. Nah, berbeda halnya ketika kita menargetkan untuk pelaksanaan diklat. Di mana diklat ini ditentukan oleh pihak luar, dalam hal ini bisa dari Dinas Pendidikan, bisa dari kementerian, atau mungkin dari sekolah penyelenggara bekerja sama dengan pihak lain.
untuk kondisi-kondisi seperti ini, misalkan kita menargetkan pada bulan Maret, ternyata realisasinya pada bulan April, maka pada bulan Maret yang kita laporkan adalah mempersiapkan bahan pelaksanaan diklat. Jadi di satu sisi kita merealisasikan target pada bulan tersebut, dan di sisi lain ini untuk mengakomodir pekerjaan-pekerjaan yang targetnya dipengaruhi oleh pihak luar. Namun pada bulan April kembali kita harus melaporkan bahwa kita melaksanakan diklat sebagaimana target yang sudah kita tetapkan di bulan Maret. Meskipun pada bulan April kita tidak menargetkan, namun tetap kita laporkan kita melaksanakan kegiatan diklat. Itu juga halnya ketika misalnya kita targetkan di bulan Maret, tapi kita realisasinya di bulan Februari, lebih awal, maka pada bulan Februari kita juga tetap melaksanakan kegiatan diklat. Meskipun pada bulan Februari kita tidak menargetkan. Jadi tetap kita laporkan, namun pada bulan Maret kembali kita melaporkan pelaksanaan diklat tersebut. Jadi inilah kondisi-kondisi yang bisa kita lakukan untuk mencapai kinerja yang targetnya dipengaruhi oleh pihak luar untuk merealisasikan pekerjaan itu. Jadi seperti ini, kau Ibu E. Lalu untuk penilaian 360, memang konsep penilaian 360 ini baru diterapkan di sesuai dengan PP 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS. Memang kalau amanat dari undang-undang atau dari peraturan, ini sebenarnya baru berlaku 55 tahun setelah PP ini diundangkan. Jadi PP ini diundangkan September 2019, namun berlaku efektif baru 5 tahun setelah ini diundangkan. Namun karena adanya tuntutan dari berbagai pihak, baik dari Korsubkah KPK, reformasi birokrasi, jadi kita diharuskan untuk menerapkan metode penilaian perilaku 360 derajat ini. Jadi metode penilaian 360 derajat ini adalah penilaian yang dilakukan oleh atasan, rekan sejawat, dan bawahan. Jadi berbeda dengan tahun sebelumnya di mana penilaian itu hanya dilakukan oleh atasan. Jadi untuk menumbuhkan atau menciptakan atau menjamin objektivitas penilaian perilaku, penilaian dilakukan secara 360. Nah kondisinya kalau di sekolah itu kan kondisi KTU tentunya tidak memiliki rekan sejawat. Jadi yang ada hanya kepala sekolah selaku atasan dan staf selaku bawahan. Jadi penilaian dilakukan oleh 2 orang ini. Dan dari sistem pun akan bisa penentuan orang sebagai penilai itu dilakukan oleh sistem. Jadi sistem secara otomatis menentukan siapa yang memberikan penilaian. Sistem akan bisa membaca apabila setiap pegawai sudah menyusun SKP. Jadi kalau misalnya pegawai tidak menyusun SKP, otomatis sistem tidak bisa membaca siapa nama-nama pegawai yang dijadikan penilai. Jadi kemungkinannya seperti itu, kalau misalnya tidak muncul nama yang ditunjuk oleh sistem, kemungkinannya pegawainya belum ada membuat SKP. Karena yang nanti menjadi acuan adalah siapa, atasan siapa, bawahan siapa. Jadi ini untuk penilaian 360. Yang jelas saat ini kita bahas permasalahan yang memang terjadi dari tahap awal login sampai dengan confirm SKP termasuk sampai pelaporan capaian tugas SKP. Nah untuk penilaian 310 juga nantinya akan menjadi rutinitas setiap bulan, namun nanti akan kami informasikan kembali. Kalau di panduan sesuai dengan link materi yang sudah kami berikan, itu juga sudah jelas seluruh tahapan dari awal sampai akhir. Jadi bisa dibaca di panduan yang sudah kami share. Mungkin Ika Ibu semoga bisa memberikan pencerahan atau memberikan kejelasan. Selanjutnya silakan dari yang lain. Halo, SMA 1 Banjar. Halo. Oke, silakan dari SMA 1 Banjar. Jadi mohon angkat tangan terlebih dahulu biar tidak semua bersuara. Ya, mohon maaf Pak. Oke, silakan dari SMA 1 Banjar. Sumber, selamat sore. Yang dari SMA 1 Banjar mau bertanya tentang SKP yang dasarnya adalah SKP tahun 2020. Nah, di update profil itu kami bisa laksanakan Pak. Tapi kebetulan di sekolah kami itu adalah atasan langsung atau atasan penilai itu adalah PLT.
Berarti pada saat mengupdate atasan langsung itu di pilihan itu tidak muncul PLT. Nah sekarang sistemnya bagaimana biar bisa dimasukkan PLT itu, karena PLT berjalan 10 sekarang ada pengganti baru PLT juga. Berarti pada saat pembuatan SKP melalui aplikasi linknya ini tidak bisa muncul, Pak. Sementara yang tanyakan, yang lainnya mungkin sambil jalan, Pak. Terima kasih sebelumnya, Pak. Oke, berarti untuk posisi PLT Bapak Ibu nggih. Ya. Kalau untuk posisi PLT bisa tiang share seperti berikut. Sebentar. Jadi niki contohnya Bapak Ibu nggih. Ya. Jadi untuk melakukan update profil silakan klik update profil penilai, masukkan nama atau masukkan NIP pejabat yang ditunjuk sebagai T. Misalkan seperti niki. Jadi akan muncul daftar nama yang ditunjuk sebagai PLT dan disinilah silakan dipilih daftar jabatan apa yang bersangkutan di PLT-kan. Contoh misalkan nama yang ditunjuk ini sebagai kepala bidang. Kepala sekolah. Atau misalkan kepala sekolah, silakan klik menu nama kepala sekolah, diklik, maka setelah Bapak Ibu simpan akan muncul jabatan PLT. Muncul kan itu? Pasti. Jadi namanya siapa sesuai dengan yang ditunjuk akan muncul PLT. Jadi tahapannya seperti apa? Kenapa, Dek? Kenapa? Jadi untuk melihat Niko silakan ada di panduan Bapak nggih. Seperti tahapan yang tadi yang sampaikan, silakan diinput NIP yang ditunjuk. Kalau nggak salah di SMA 1 Banjar kemarin PLT-nya adalah Pak Gede Suparto dari SMA 1 Sirine. Yang per Januari sampai dengan 7 Oktober itu adalah Pak Gede Suparto. Ya, karena penyusunan SKP Niko di Januari 2020 tentunya yang tercantum SKP adalah Pak Gede Suparto. Ya. Terlepas setelah Niko ada pergantian sekian orang, sekian hari, tetap pada saat penyusunan SKP adalah Pak Gede Suparto. Nah, karena per 8 Oktober ini ganti oleh lagi dengan PLT yang baru yang atas nama Pak Putu Suwardana, nanti pada DP3 ada daftar penilaian itu, apakah PLT yang terbaru yang menandatangani, apa Gede Suparto yang menandatangani gitu, Pak? Nah, untuk penandatanganan SKP ataupun penilaian prestasi kerja atau seperti DP3 Niko disesuaikan dengan pejabat yang aktif pada saat Niko. Okay. Kalau SKP berarti Pak Gede Suparto, kalau penilaian prestasi kerja berarti pejabat PLT yang baru. Ya. Terima kasih Bapak narasumber. Nggih, suksma Bapak. Selanjutnya dari SMA Negeri Bali Mandara. Yes. Ya, suksma Pak Pance. Udah masuk ya Pak suaranya? Oke, sampun Bapak. Oke, yang terhormat juga teman-teman Kasubag TU dan seluruh peserta rapat yang hadir. Langsung saja Pak Pance, ada beberapa hal yang tanyakan. Semoga juga hal yang tanyakan ini Niki juga ada di sekolah lain. Yang pertama sesuai dengan apa yang sempat waktu itu bicarakan dengan Pak Pance, di mana beberapa guru yang sekiranya belum punya sertifikat pendidik itu kan masuk ke dalam Pergub 93 tahun 2020 di mana yang bersangkutan masih berstatus pengadministrasi. Nah, di sisi lain tupoksi mereka secara real di sekolah adalah mengajar. Karena memang itu yang real dilakukan, tetapi untuk yang di Sikip untuk sasarannya yang diajukan adalah berdasarkan Pergub 93 yang sudah tercantum sebagai pengadministrasi. Nah, supaya teman-teman yang lain juga mendapatkan pemahaman yang sama, karena ini adalah menyangkut terkait dengan tunjangan kinerja. Karena di sisi lain kalau realnya mengajar, terus nanti berkaitan dengan penginputan capaian harian, seperti apa mekanismenya. Karena yang mengerjakan terus terang itulah orang lain, yang tentunya adalah staf pengadministrasi, sedangkan yang bersangkutan adalah mengajar. Yang pertama nanti yang perlu dicari solusi dan pemahaman yang sama. Yang kedua, terkait dengan kita di Kasubag TU biasanya dalam proses pembiayaan penyusunan anggaran,
di awal tahun kita biasanya mendapatkan gambaran realisasi pagu sesuai dengan DPA yang diterima. Nah, dalam perjalanannya, misalkan seperti yang sekarang tahu bahwa akan mendapatkan istilahnya rasionalisasi sehingga pagu awal yang kita kontrakkan akan berubah. Nah, apakah itu juga akan berpengaruh terhadap capaian realisasi terkait dengan apa yang sudah kita kontrakkan di awal? Karena pengalaman kita di tahun 2019, saya utamanya itu ketika pagu tidak tercapai rasionalnya atau daya serapnya maksimal, itu berpengaruh terhadap penilaian dari sikap SKP itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait untuk kasus apakah tugas tambahan itu juga akan mempengaruhi besaran dari tunjangan kinerja. Nah, itu yang poin ketiga yang saya sampaikan. Dan poin yang singgung terkait dengan pergeseran dari target sasaran khususnya untuk guru. Jadi kalau guru itu jelas memang tadi sudah dijelaskan bahwa akan ada hal-hal yang saran awal di input misalkan bulan April, bisa saja pelaksananya maju ataupun mundur. Tadi Pak Pance sudah menjelaskan, laporkan saja sesuai dengan apa yang realitasnya, walaupun sasarannya sudah ada, nanti pada saat target itu muncul, itu bisa dimasukkan kembali. Nah, oleh karena itu tentu akan ada nantinya adalah target-target realisasi yang berlebih. Target-target yang berlebih inilah seperti apa nanti proses perhitungannya jika itu menjadi dasar perhitungan dalam pemberian tunjangan kinerja. Selanjutnya, yang berikutnya saya banyak bertanya ini terkait dengan rekap tingkat kehadiran. Nah, tadi dijelaskan juga bahwa untuk tingkat kehadiran ada 2 sistem yang saat ini bisa dilakukan, yaitu Ya Bapak, silakan Bapak. Untuk rekap kehadiran, Puniko. Nah, untuk rekap daftar kehadiran, selama uji coba ini kan mungkin tadi yang pernah disampaikan bahwa Ampuro terputus suaranya Bapak. Udah Pak, udah nyambung? Oh iya, sampun. Ya, untuk yang masih tahap uji coba sesuai dengan apa yang disampaikan di awal bahwa untuk rekap kehadiran masih bisa menggunakan kehadiran manual. Sedangkan untuk berikutnya, apakah kalau ini sudah berjalan secara benar-benar sistemnya dijalankan, untuk tingkat kehadiran ini menggunakan data Ampuro Bapak terpotong nih ke pertanyaannya Pak. Halo, dari SMA Bali Mandara. Nggak bisa nyambung ya? Ini terputus nih ke pertanyaan yang nomor 5 Bapak. Nomor 5 ya, terkait apa rekap tingkat kehadiran ya Pak? Kehadiran, ya. Apakah Ya. perjalanan efek itu seperti napi? Iya. Nah, untuk rekap tingkat kehadiran dalam masa uji coba itu kan masih menggunakan sistem manual Pak ya. Mudah-mudahan saya tidak salah tangkap ini dengan rekap manual. Untuk berikutnya adalah menggunakan data sinkronisasi update data kehadiran sesuai dengan PIS detektor ataupun lewat aplikasi yang sudah diinstal di HP masing-masing. Pertanyaan saya, apabila dalam perjalanannya, karena ini berkaitan dengan tunjangan kinerja dan berkaitan dengan uang, tentu hal-hal seperti ini agak riskan juga kita ketika karena pertanggungjawabannya memang sudah ke masing-masing pegawai yang bersangkutan. Nah, apakah dalam tingkat kehadiran itu masih tetap ada celah-celah proses, misalkan menggunakan rekap kehadiran yang manual itu? Apa memang sudah harus pada sistem aplikasi? Kalau sistem aplikasi tentunya kami di Kasubag TU tidak lagi akan memproses atau sering istilahnya melakukan gesekan-gesekan kepada pegawai-pegawai yang notabene tingkat kehadirannya dianggaplah malas lah seperti itu. Nah, apakah seperti itu yang bisa kita tangkap sehingga kalau sudah jelas seperti nanti sistemnya, tentu hal ini kami selaku di Kasubag TU sangat mendukung dan merupakan bentuk terobosan baru dari BKD. Kemudian itu saja dulu Pak yang saya sampaikan tentunya. Lagi satu ini terkait dengan besaran TP. Untuk Bali Mandara biasanya menggunakan besaran pergub yang berbeda. Berarti nanti di dalam aplikasi yang akan diperoleh dari Depkom Info, ini untuk besaran TPP-nya kan diinput
masing-masing Pak ya, sesuai dengan yang mengatur adalah pergubnya masing-masing. Mudah-mudahan tidak salah saya tangkap Pak. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, waktu yang kembalikan ke Pak Pance. Terima kasih Pak Karyuli dari SMA Bali Mandara. Jadi pertanyaan ini mungkin juga mewakili pertanyaan dari rekan-rekan di sekolah lain. Jadi untuk yang pertama, untuk guru yang belum memiliki serdik. Nah ini juga memang kondisi yang kondisi ini tidak hanya dialami di Provinsi Bali, namun juga di kabupaten, termasuk juga di provinsi lain di Indonesia. Memang untuk permasalahan ini sampai saat ini kita sedang mencarikan solusi seperti apa. Yang jelas ada dua kondisi bagi rekan-rekan kita yang dulunya melamar formasi guru dan belum diangkat dalam jabatan fungsional guru. Jadi rekan-rekan yang dulunya melamar formasi guru berdasarkan Pergub atau SK Gub 93 ditempatkan pada jabatan administrasi. Dan ada juga kondisi rekan-rekan kita yang formasi guru yang baru-baru ini 100% masih dalam jabatan calon fungsional guru. Jadi kedua kondisi ini sama-sama belum jabatan fungsional guru, namun memiliki jabatan yang berbeda. Itu jabatan yang pertama sesuai dengan jabatan pengadministrasi sebagaimana tercantum dalam SK Gub nomor 93, dan ada juga rekan-rekan kita yang baru-baru ini diangkat 100% masih posisi jabatan calon guru apa. Nah untuk tupoksinya tentunya sebenarnya tupoksi setiap PNS itu disesuaikan dengan jabatan yang bersangkutan. Jadi kembali kami sampaikan untuk tupoksi yang bersangkutan sebenarnya disesuaikan dengan jabatan yang bersangkutan. Namun kenyataannya, bagi rekan-rekan kita yang baru-baru ini 100% diangkat sebagai PNS dan masih posisi calon guru, tentunya uraian tugas mereka sesuai dengan uraian tugas jabatan fungsional guru, namun belum bisa menuangkan atau mencantumkan angka kreditnya dalam SIKEPO karena mereka terbaca pelaksana. Nah, beda halnya dengan rekan kita yang juga belum diangkat dalam jabatan fungsional guru, namun karena SK Gub 93 yang bersangkutan ditempatkan dalam jabatan yang berbeda, contohnya pengadministrasi atau jabatan lain yang ada di sekolah. Bagaimana mereka ini menuangkan uraian tugasnya? Kalau untuk rekan kita yang calon guru, yang tidak tertuang dalam SK 93, tentunya uraian tugas mereka disesuaikan dengan pekerjaan yang memang sehari-hari dilakukan. Contoh, kalau misalnya mereka mengajar, silakan tuangkan uraian tugas mengajar sebagaimana jabatan fungsional itu. Tapi dalam aplikasi SIKEPO ini tidak memfasilitasi kolom unsur maupun kolom angka kredit. Nah, sedangkan bagi rekan-rekan kita yang rekan-rekan guru yang belum memiliki jabatan fungsional guru dan diangkat dalam jabatan pelaksana, uraian tugasnya seperti apa? Nah, kalau kita sebenarnya mengacu kepada jabatan yang bersangkutan, namun kalau kenyataannya yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru atau mengajar, untuk kondisi saat ini, uji coba di SIKEPO ini, silahkan tuangkan uraian tugas sebagaimana yang bersangkutan melakukan pekerjaannya sehari-hari. Kalau misalnya memang yang bersangkutan mengajar, silahkan cantumkan uraian tugas sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Kalau sebenarnya kita harusnya mengacu kepada yang diemban atau yang diberikan. Contoh pengadministrasi tentunya jabatan atau uraiannya adalah terkait dengan pengadministrasian. Namun kenyataannya di lapangan rekan-rekan yang kemarin ditempatkan dalam SK Gub 93, kenyataannya juga masih ada yang mengajar sehingga tugasnya silakan disesuaikan untuk saat ini menggunakan uraian tugas pengajaran. Karena ini sifatnya untuk pelaporan capaian tugas SKP, tentunya yang mereka laporkan adalah pekerjaan yang mereka lakukan setiap harinya. Ini untuk uraian tugas yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan biaya, penilaian SKP atau penilaian prestasi kerja itu memang dipengaruhi berdasarkan berdasarkan capaian antara realisasi dengan target yang ditentukan, baik dari unsur kuantitas, kualitas, maupun
biaya. Jadi ketika terdapat penyesuaian, dalam hal ini misalkan biayanya ternyata ada penyesuaian, dalam hal ini refocusing ataupun rasionalisasi dan sebagainya, sebenarnya teknis untuk penyusunan penilaian prestasi kerja itu bisa dilakukan pencoretan. Jadi silakan Bapak Ibu cek di Perka BKN 1 tahun 2013, ketika ada penyesuaian yang dipengaruhi oleh pihak luar, contoh rasionalisasi atau refocusing anggaran, maka dapat dilakukan proses pencoretan. Dengan adanya pencoretan itu, maka tentunya yang dulunya anggarannya misalnya 500 juta, karena ada rasionalisasi menjadi 50 juta, maka dapat dilakukan mekanisme pencoretan di akhir tahun. Jadi pada kolom targetnya itu menjadi 50 juta dan realisasinya juga 50 juta. Jadi nilainya tidak akan berubah atau tidak akan menurun drastis dari target yang seharusnya. Jadi ada mekanisme pencoretan di dalamnya. Lalu untuk tugas tambahan ini sebenarnya dia mempengaruhi nilai prestasi kerja di akhir tahun. Jadi ketika Bapak Ibu memiliki tugas tambahan sebanyak 1 sampai 3 uraian tugas, maka Bapak Ibu diberikan nilai 1 dari tugas tambahan. Jadi tugas tambahan ini nilainya tidak dipengaruhi oleh unsur kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Jadi nilai ini dipengaruhi berdasarkan banyak tidaknya tugas tambahan yang diberikan. Namun pastikan tugas tambahan itu adalah tugas-tugas yang memang berkaitan dengan jabatan Bapak Ibu, namun tidak terfasilitasi dalam uraian tugas SKP. Nah, ada juga pertanyaan bagaimana halnya ternyata tugas tambahan kami lebih dominan menyita waktu dibandingkan uraian tugas SKP. Seharusnya sih uraian tugas SKP itu yang lebih dominan, tugas tambahan itu hanyalah tugas yang namanya juga tugas tambahan, jadi tugas-tugas di luar tugas pokok. Untuk memfasilitasi atau dapat dijadikan perhitungan tunjangan kinerja atau capaian kinerja, maka Bapak Ibu bisa mencantumkan salah satu uraian tugas di uraian tugas SKP, yaitu melaksanakan penugasan lainnya. Jadi mau kita mencantumkan uraian tugas itu untuk fasilitasi tugas-tugas tambahan yang lumayan banyak menyita waktu atau menyita jam kerja Bapak Ibu sekalian. Jadi Niko kita sampaikan terkait dengan pertanyaan nomor 3. Lalu pergeseran target. Ketika target itu berlebih apakah berpengaruh atau tidak? Jadi ini konsepnya sama seperti tahun lalu. Ketika realisasi target kurang, maka otomatis akan mempengaruhi persentase capaian kinerja. Tapi ketika berlebih, maka yang terbaca maksimal 100%. Jadi maksimal sesuai dengan target yang ditetapkan. Ketika targetnya 10, dicapai 20, maka dari sistem membaca hanya 10. Persentasenya hanya terbaca 10. Tapi secara akumulasi pada rekap tetap terlihat 20. Selanjutnya untuk rekap kehadiran untuk saat ini per Juni 2020 dari Kominfo juga sudah bersurat kepada seluruh OPD. Mungkin surat ini juga sudah disampaikan, diteruskan oleh rekan-rekan di Dinas Pendidikan bahwa setiap OPD, UPTD ataupun sekolah wajib melakukan uji coba penerapan aplikasi absensi face detector. Namun kenyataannya untuk rekan-rekan di sekolah banyak yang belum mempersiapkan perangkat untuk pelaksanaan absensi. Jadi untuk kondisi seperti itu rekan-rekan dapat menggunakan HP masing-masing atau HP setiap PNS untuk melakukan proses absensi tersebut. Nah, untuk penginputan data profil ataupun besaran TPP itu difasilitasi melalui web absensi nih. Jadi web absensinya apa, teknis untuk melakukan tahapan absensi melalui aplikasi yang di-download seperti apa, silahkan Bapak Ibu menghubungi kontak person yang sudah kami cantumkan di chat. Jadi teknisnya seperti ini kok. Besaran TPP terinput di sana, data profil Bapak Ibu juga terinput di sana, kelas jabatan juga terinput di sana. Nah, untuk pelaksanaan absensi untuk saat ini belum bisa memfasilitasi untuk melakukan edit kecuali dibuka aksesnya oleh Kominfo atau kami dari BKD. Jadi untuk saat ini silakan Bapak Ibu untuk yang belum sempat menguji cobakan atau menerapkan absensi silahkan menghubungi kontak person yang kami
sampaikan di chat nih. Lalu Niki ada pertanyaan dari SMK 1 Singaraja, jadi terkait dengan uraian tugas kepala sekolah. Nah ini juga menjadi PR bagi kami, karena ketika kami konsultasikan baik ke BKN maupun rekan di Dinas Pendidikan, belum mendapatkan informasi pasti terkait dengan teknis uraian tugas kepala sekolah, khususnya perhitungan angka kreditnya seperti apa. Karena dengan terbitnya Permendikbud 6/2018 tentang uraian tugas kepala sekolah, bahwa kepala sekolah full melaksanakan tugas manajerial. Jadi supervisi, kewirausahaan, dan yang lainnya menjadi tugas utama dari kepala sekolah. Kalau dulu persentase untuk unsur pembelajaran dan tugas kepala sekolah ini perbandingannya 75/25%, namun karena sekarang full kegiatan manajerial, apakah 100% dari melaksanakan tugas kepala sekolah, kami juga tidak bisa memastikan apakah itu 100% atau tidak, karena juknisnya atau teknis terkait dengan perhitungan angka kredit kepala sekolah kami belum pernah menerima atau belum pernah membaca. Jadi untuk uraian tugas kalau memang sesuai Permendikbud tentunya pada unsur utamanya itu adalah melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah dalam rangka melaksanakan supervisi, kewirausahaan, dan yang lainnya. Mungkin dalam satu pelaporan satu laporan penilaian kinerja bisa dihitung 100%. Ataupun kalaupun masih tetap dibuatkan unsur perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, kami juga tidak bisa menyalahkan karena dalam kondisi tertentu, kepala sekolah masih bisa mengajar dengan kondisi ada jam-jam kosong yang tidak bisa dihadiri oleh guru yang bertugas. Meskipun kenyataannya mungkin jam mengajar kepala sekolah sudah tidak dijadwalkan lagi. Nah, untuk kondisi seperti ini silahkan disesuaikan. Jadi kami juga tidak bisa memastikan apakah itu full 100% dari manajerial atau mungkin masih ada unsur pembelajaran dan unsur perencanaan dan pembelajarannya, itu silahkan disesuaikan. Karena kami juga menunggu informasi dari rekan kami dari Dinas Pendidikan, siapa tahu ada informasi dari pusat yang bisa kita bagi atau share kepada rekan-rekan yang khususnya ditunjuk sebagai kepala sekolah. Mungkin Niko Bapak Ibu dari SMA Bali Mandara dan juga SMK 1 Singaraja. Semoga bisa memberikan gambaran. Selanjutnya kami persilahkan kepada rekan yang lain. Silakan dari SMK 3 Singaraja. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Silakan Bapak. Sebentar. Ya, silakan Bapak, sudah kami dengar. Silakan Bapak, suaranya sudah kami dengar. Setelah menggunakan headset, kami mendengar suaranya Pak. Nah, yang ingin kami tanyakan adalah seperti ini Pak. Guru, jabatan fungsional guru, kebanyakan kan untuk uraian SKP-nya, target output SKP-nya itu dalam 1 tahun hanya 1. Nah, di dalam proses breakdown menjadi target bulanan, itu kan ada contohnya mengajar atau pembelajaran, itu kan boleh saja ditaruh di bulan apa. Nah, yang menjadi pertanyaan kami adalah yang menjadi acuan bahwa target bulanan kami tercapai itu dalam bentuk apa? Apakah cuma dalam bentuk pelaporan kami mengetik di capaian harian bahwa kami contohnya mengajar atau mengikuti diklat, ataukah ada bukti lain yang perlu kami sertakan? Nah, kenapa seperti ini? Karena mohon maaf bagi guru-guru mungkin kalau contohnya nanti membuat target bulanan atau breakdown target bulanan, laporan penilaian kinerja umpamanya di bulan Maret taruh
itu kan belum setahun, jadi kami rasa kan belum selesai dia membuat laporan PKG-nya gitu. Nah, mohon pencerahannya seperti apa, sekali lagi seperti apa sih acuan bahwa target bulanan dari seorang guru itu bisa memenuhi setelah dikontrak berdasarkan yang dibuat di SKP. Ampun Pak G, di Kemanten. Ya, terima kasih Bapak dari SMK 3 Singaraja. Jadi untuk saat ini target kinerja dianggap tercapai atau terrealisasi saat ini hanya baru berdasarkan pelaporan capaian tugas SKP yang dilakukan setiap bulan. Jadi belum sampai menunjukkan bukti terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan. Untuk saat ini Bapak Ibu selain itu nanti selain pelaporan tugas capaian SKP, sebenarnya yang menyatakan ini terrealisasi atau tidak adalah atasan langsung. Karena nanti dari sistem kami juga menyiapkan untuk tahapan verifikasi dan penilaian itu dilakukan oleh atasan. Ketika atasan tidak melakukan verifikasi atau penilaian, menganggap bahwa pekerjaan yang dilakukan belum sesuai, otomatis itu tidak bisa dianggap sebagai capaian kinerja. Namun karena saat ini masih tahapan uji coba, setiap pelaporan tugas SKP itu dianggap sebagai capaian kinerja. Seperti ini kok Pak Nge. Nah, terkait dengan pelaporan atau pelaksanaan pembelajaran, memang pelaksanaan NIKO kan dilakukan selama setahun. Cuman karena target dalam setahun NIKO hanya 1 dan ditempatkan pada 1 bulan, memang realisasi capaian kinerja pada bulan penempatan target itu dianggap tercapai. Tapi untuk pelaporan PKG yang nantinya akan dijadikan dasar dalam konversi angka kredit maupun dalam penyusunan PAK, tentunya itu berdasarkan bukti-bukti yang dilampirkan kepada tim penilai angka kredit. Jadi untuk di Sikepo cukup dari pelaporan capaian tugas SKP, namun untuk PAK, DUPA tentunya berdasarkan memang pelaporan kegiatan yang mereka lakukan setiap harinya. Jadi seperti ini kok Pak Nge. Terima kasih. Niki kami persilahkan dari SMKN 1 Sawan. Suaranya sudah masuk Pak? Sudah Bapak, silakan. Selamat siang Pak. Sebelumnya saya mau mewakili teman-teman dari SMK 1 Sawan ingin bertanya. Yang pertama Pak, untuk Sikepo, apakah ada kuantitas minimal target bulanan yang harus kami tuliskan di sana? Kalau saya bertanya, 1 apakah boleh gitu. Terus yang kedua, tadi kan dijelaskan bahwa setiap bulan kami harus melakukan update kehadiran supaya kehadiran kami itu terus bertambah. Yang saya tanyakan adalah kapan paling lambat untuk harus melakukan update kehadiran setiap bulannya Pak. Terus yang terakhir pertanyaannya adalah kapan efektivitas aplikasi Sikepo ini diberlakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak SMKN 1 Sawan. Terkait dengan kuantitas target minimal dalam sebulan, sebenarnya saat ini kita masih belum memiliki, khusus untuk jabatan pelaksana dan struktural, saat ini kita masih belum memiliki standar kinerja per jabatan. Sehingga untuk target kinerja itu disesuaikan dengan beban pekerjaan yang ditargetkan pada tahun berjalan. Untuk kuantitas minimal tentunya itu disesuaikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang ditargetkan pada tahun tersebut. Nah, khusus untuk jabatan fungsional, tentunya ini tergantung dari angka kredit yang akan mereka capai dalam setahun. Nah, kalau untuk guru, karena rata-rata angka kreditnya per butir kegiatannya itu rata-rata sudah besar, makanya dalam penyusunan SKP mereka rata-rata target dalam setahunnya hanya 1 atau mungkin maksimal 4 atau 3, itu disesuaikan dengan Permenpan Japung Guru dan angka kreditnya. Jadi rata-rata memang uraian tugas atau butir kegiatan guru rata-rata 1. Contoh untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, 1 laporan nilai kinerja itu ketika dikonversi menjadi
sekitar 29, sekian untuk golongan 4 atau mungkin 9, sekian untuk golongan 3. Jadi itu lumayan besar. Nah, kalau untuk kita yang di pelaksana ataupun di struktural, seperti yang kami informasikan tadi, itu disesuaikan dengan beban pekerjaan yang memang ditargetkan selama setahun. Nah, contoh kayak kami tadi, dalam sebulan target kami bisa mencapai 50, bisa mencapai 17, bisa juga mencapai 100, itu disesuaikan dengan target pekerjaan yang dilakukan dalam setahun. Lalu untuk update kehadiran, sebenarnya dari sistem seharusnya bisa melakukan update secara otomatis. Cuman karena proses sinkronisasi data atau integrasi data antara Sikepo dengan absensi ini memerlukan waktu, proses penarikan data, sehingga perlu dibutuhkan bantuan untuk melakukan update secara manual. Seperti kami sampaikan tadi, melakukan update ini baiknya dilakukan setiap hari atau paling lambat setiap minggu, dan paling lambat adalah hari terakhir kita melakukan proses absensi. Jadi sebelum itu dijadikan dasar untuk perhitungan pembayaran tunjangan. Kalau misalnya kita hari kerja terakhir adalah tanggal 31, maka setelah kita melakukan absensi di tanggal 31, usahakan kita sudah langsung mengupdate persentase kehadiran. Karena dari sistem nanti akan membaca persentase terakhir Bapak Ibu melakukan update kehadiran. Kalau misalnya di pertengahan bulan Bapak Ibu terakhir melakukan update kehadiran, meskipun Bapak Ibu melakukan absensi sampai akhir bulan, maka yang terbaca adalah persentase pada pertengahan bulan terakhir kali Bapak Ibu melakukan update kehadiran. Seperti ini kok. Kalau untuk efektivitas, karena Niki juga pergubnya sudah berproses di Biro Hukum, di mana di pergub dinyatakan untuk bayar PP berdasarkan kehadiran dan kinerja, di mana persentase kinerja 60%, kehadiran 40%, tentunya per efektif per 1 Januari 2021. Oleh karena itulah kita selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan yang ada di UPD, UPT maupun sekolah untuk segera mensosialisasikan dari aplikasi ini. Tidak hanya Sikepo, tapi juga aplikasi face detector ini untuk segera dilakukan uji coba. Jadi seperti ini Bapak ini dari SMK Sawan. Silakan dari sekolah yang lain, kami persilakan. Ya, meskipun waktunya sudah lewat 5 menit, karena Niki jumlah sekolahnya sangat banyak, jadi kami masih persilakan untuk melakukan diskusi. Untuk SKP 2020 saat ini masih manual. Jadi untuk posisi aplikasi Sikepo ini silakan menggunakan atau uji coba menggunakan SKP 2020 yang masih manual. Jadi masih manual nih. Lalu pembuatan SKP 2020. Oh, ini juga sudah menjawab. Jadi untuk SKP 2020 masih menggunakan yang manual. Tapi untuk uji coba silakan gunakan SKP yang sudah disusun di awal tahun tadi. Bapak Ibu sudah menyusun SKP, tentunya sudah ditandatangani oleh atasan. Jadi silakan ketika Bapak Ibu sudah menginput, langsung klik confirm kontrak atau confirm SKP. Jadi agar Bapak Ibu bisa lanjut ke tahapan untuk pelaporan capaian tugas SKP. Nah, izin melanjutkan karena belum ada yang bertanya. Jadi yang izin melanjutkan apabila Bapak Ibu menemui kendala atau permasalahan pada saat melakukan implementasi dari aplikasi Sikepo ini, dari aplikasi Sikepo juga memfasilitasi menu untuk penyampaian permasalahan. Jadi selain Bapak Ibu bisa menghubungi melalui kontak person yang ada di daftar atau di panduan Sikepo, jadi Bapak Ibu juga bisa menggunakan menu yang ada di aplikasi Sikepo, yaitu menu butuh bantuan. Jadi ada menu Sikepo support yang berada di sini. Jadi di sini Bapak Ibu akan melihat menu Sikepo support atau menu butuh bantuan. Jadi di pojok kiri bawah, silakan bagi Bapak Ibu yang menemui kendala atau permasalahan, silakan klik menu ini, butuh bantuan ini, maka Bapak Ibu akan dihadapkan atau diberikan tampilan seperti berikut.
Jadi ada Sikepo support, nanti di sana Bapak Ibu silahkan masuk pojok kiri atas ini, pojok kanan atas, silahkan klik tanda masuk itu, lanjut Bapak Ibu membuat akun terlebih dahulu. Jadi create an account. Jadi silahkan Bapak Ibu buatkan akun. Jadi akun ini digunakan untuk login ke Sikepo Support Center tadi. Jadi untuk membuat akun Bapak Ibu cantumkan email, nama lengkap, nomor HP, dan password. Silahkan disesuaikan apakah itu sama dengan email Bapak Ibu, kami persilahkan sesuaikan. Maka setelah Bapak Ibu registrasi, mencantumkan ini di registrasi, maka akan ada email masuk untuk mengaktifkan akun Bapak Ibu. Jadi nanti setelah akun Bapak Ibu hidup, sudah aktif, maka silahkan login ke menu yang tadi. Dari sinilah Bapak Ibu bisa menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Secara umum permasalahan yang dihadapi, contoh login error, lalu secara detail tuangkan di bawahnya. Termasuk bisa menyampaikan atau mencantumkan screenshot dari permasalahan yang dihadapi. Nanti permasalahan-permasalahan tersebut akan dijawab atau direspon oleh rekan-rekan kami yang ada di BKD. Nah, terkait dengan tutorial penyampaian permasalahan ataupun penyusunan SKP dalam aplikasi Sikepo dan permasalahan ketika login, semua tutorial tadi ada di link yang sudah kami bagi di chat nih. Jadi ada 3 link. Pertama, link untuk mengisi absensi, yaitu bit.ly tentang presensi Sikepo. Habis itu ada link untuk tutorial Sikepo, dan terakhir link untuk materi Sikepo. Jadi silakan Bapak Ibu download materi maupun tutorial dari link yang sudah kami bagikan, dan bagi Bapak Ibu yang belum mengisi absensi, silakan klik link tentang presensi ini. Mungkin Nika yang bisa yang sampaikan Bapak Ibu, atau ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Narasumber bisa bertanya sebentar. Silahkan, dari mana Bapaknya? Terima kasih, saya Arlan Bukian dari SMK 1 Kubu Tambahan. Silahkan diaktifkan videonya Pak, biar kami juga bisa melihat Pak. Mohon maaf, ini kamera saya rusak nih. Oke, silakan. Ampun nih. Ini yang saya tanyakan, mungkin mudah-mudahan sudah ada yang bertanya tadi. Mohon maaf, tadi tidak bisa masuk, hanya lewat YouTube, tapi akhirnya bisa masuk. Namun kamera saya tidak bisa on. Ini terkait dengan terkait PPP kembali Pak. Ini mohon mohon penjelasan. Kemarin kalau tidak salah di YouTube saya tonton penjelasan Bapak terkait dengan kalau misalnya ada di target bulan bersangkutan, misalnya 2 target, kemudian dalam target itu di bulan itu hanya 1 target yang terpenuhi. Kemudian target yang kedua, misalnya ada workshop seperti itu, di bulan itu, misalkan bulan Februari, workshop itu tidak ada. Kemudian Bapak kalau tidak salah memberikan sebuah alternatif, cukup ditulis bahwa sedang menulis draft workshop gitu misalnya, untuk memenuhi target 2 itu di bulan bersangkutan. Nah, yang saya tanyakan, kalau misalnya target itu tidak terpenuhi dalam artian tidak ada kegiatan itu, tetapi kita mencantumkan bahwa workshop itu sedang dipersiapkan gitu. Apakah itu tidak berpengaruh dengan kembali lagi saya bicarakan dengan Ika Mantan, karena ada beberapa teman saya yang banyak yang bertanya seperti itu. Ika Mantan, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Putu dari, jangan lupa Niki sekolah di mana, terima kasih. Jadi pertanyaan tadi juga sudah sempat ditanyakan oleh Ibu Nyomanilo dari SMKN 1 Sukoharjo. Jadi memang seperti yang kami sampaikan tadi, pengaruhnya adalah ketika kita merealisasikan pekerjaan yang tidak terrealisasi. Di satu sisi kita merealisasikan target dalam artian merealisasikan melalui laporan. Tapi tidak terrealisasi dari dalam hal pekerjaan itu tidak dilakukan. Jadi untuk saat ini
meskipun kita melaporkan menyiapkan bahan untuk pelaksanaan diklat atau menyiapkan bahan untuk pelaksanaan workshop, saat ini masih kita fasilitasi itu dianggap sebagai capaian kinerja. Dan silakan itu juga dilaporkan pada saat kapan itu akan direalisasikan. Jadi seperti ini Kang. Jadi tadi juga sudah sempat ditanyakan oleh rekan dari SMKN 1 Sukoharjo, Pak. Oke, sembuh Pak. Iya, Bapak. Pak Panca, mohon izin bertanya sekali lagi, Pak. Iya, silakan Ibu. Gini, misalnya kan merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan lain-lain. Biasanya itu penilaian PKG-nya itu bulan Oktober, November. Nah, misalnya di bulan Oktober. Waktunya itu 12 bulan, pakai apa 1 bulan, Pak? Nah, memang Niki agak berbeda. Kalau konsep kami sebenarnya kemarin ketika pekerjaan itu memang akan direalisasikan hanya kurun waktu 3 bulan, maka seharusnya target itu di breakdown pada 3 bulan. Jadi misalkan target itu kita tetapkan 3 bulan, maka seharusnya target yang di breakdown pada bulan tertentu itu hanya pada 3 bulan tertentu. Bisa Januari, Maret, dan Juni, atau misalnya Januari, Februari, Maret. Namun kondisi ini tidak bisa berlaku bagi rekan-rekan kita yang jabatan fungsional guru. Bagi guru tentunya untuk target 1 laporan penilaian kinerja guru, namun targetnya waktunya tentunya adalah 12 bulan karena mereka mengajar selama setahun ke depan. Jadi tak masalah Bu, silakan dituangkan 12 bulan. Kalau misalkan Niko dibuatkan 1 bulan, tentunya menjadi pertanyaan kenapa melakukan proses pembelajaran hanya 1 bulan. Lagi satu Pak, kalau guru itu kan membuat PTK, dia mengeluarkan dana pribadi, contoh misalnya satu PTK mengeluarkan dana 1.500.000. Apakah perlu dilaporkan itu atau dindolkan itu laporan biayanya? Untuk yang dicantumkan biaya-biaya adalah pekerjaan-pekerjaan yang mendapatkan beban anggaran dari APBD, Bapak Ibu. Jadi bukan pribadi. Jadi pengelolaan anggaran itu atau kolom biaya hanya dicantumkan bagi Bapak Ibu yang ditunjuk sebagai PPTK mengelola anggaran dari APBD. Jadi untuk guru ataupun pelaksana tidak usah mencantumkan kolom biaya nih, Kang. Terima kasih Pak Panca. Iya Bapak Ibu, jadi terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan pada hari ini sampai sore hari ini. Perlu Tiang pertegas kembali bahwa kami sangat mengharapkan bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk dapat menginformasikan dengan sesegera mungkin terhadap penerapan dari aplikasi Sikepo ini. Jadi harapan kami sebenarnya setelah kemarin pada tanggal 1 dan 2 Oktober kemarin, kami harapkan Bapak Ibu sudah menginformasikan, meskipun itu informasi lewat grup WA sekolah, minimal materi atau panduan terkait dengan aplikasi ini sudah diinformasikan. Dan kalaupun sekarang ternyata di sekolah memang sudah menerapkan, kami harapkan permasalahan atau kendala yang dihadapi dapat diinformasikan sesegera mungkin kepada kami yang ada di BKD. Baik secara WA melalui kontak person yang sudah kami cantumkan pada paparan Sikepo, ataupun mungkin bisa menggunakan menu butuh bantuan tadi, menu Sikepo Support Center tadi. Jadi untuk kegiatan diskusi pada sore hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan akhir kata, mohon izin yang tutup kegiatan pada sore hari ini dengan mengaturkan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Silakan reunian Bu.